Bismillah, tes. Kita mulai gak, Bu? Biasanya ada pembukaan atau langsung ya? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya semua kebaikan menjadi sempurna, dan di antara karunia Allah Subhanahu wa taala kita di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat walhamdulillah, kemudian diberikan hidayah untuk memanfaatkan waktu sesuai dengan jalan yang diridhai oleh Allah, yaitu talibul ilm. Semoga apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, pembahasan kita di pagi ini adalah tentang fikih jual beli online. Tentang fikih jual beli online. Sebagai muqaddimah atau pendahuluan, ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, bahwa di dalam Islam hukum asal harta orang lain itu diharamkan untuk dimiliki kecuali dengan jalan yang dihalalkan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhi minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta orang lain di antara kalian kecuali dengan keridhaannya, misalnya dengan cara jual beli yang kalian ridha satu dengan yang lainnya. Berpindahnya hak kepemilikan harta dari seseorang ke orang lain itu bisa melalui yang pertama, hibah. Ya, jikalau dikasihkan begitu saja tanpa timbal balik kompensasi. Hibah disebut juga dengan apa, ibu-ibu? Hadiah. Yang kedua, jikalau dengan adanya kompensasi atau disebut juga dengan al-bai'u atau jual beli. Kita butuh harta di tangan orang lain, kemudian kita beli. Yang ketiga, jikalau yang berpindah hanyalah manfaatnya saja, maka itu disebut dengan sewa menyewa atau al-ijarah. Yang berikutnya, jikalau berpindah kepemilikan satu harta karena wafatnya seseorang, maka itu disebut dengan warisan. Selain itu, maka disebut dengan memakan harta dengan cara yang zalim. Adapun muqaddimah yang kedua sebagai pendahuluan adalah fikih jual beli itu sama antara offline dengan online. Kalau di zaman dulu kan memang belum ada jual beli online, Bu ya. Yang ada hanyalah jual beli offline aja. Nah, ketentuannya sama kurang lebih. Kecuali ada beberapa karakteristik yang berbeda. Contohnya, ya, batasan-batasan tempat itu sudah tidak seperti zaman dulu. Begitu juga komunikasi tidak mesti harus ketemu. Transaksi, serah terima dan pembayaran juga bisa dilakukan secara
online. Jadi secara umum sama saja ketentuannya. Misalkan yang bertransaksi itu wajib berakal. Kemudian yang bertransaksi telah mencapai usia mumayyiz. Usia mumayyiz itu adalah usia rusyud. Seseorang sudah bisa membedakan mana baik, mana jelek, mana untung, mana rugi. Mumayyiz itu usia prabalik lah kurang lebih. Berikutnya objek yang ditransaksikan adalah halal. Kemudian juga objeknya halal, begitu juga sifat daripada objek diketahui, demikian juga harga telah disepakati. Jadi secara umum sama pembahasan offline dengan online, kecuali beberapa hal yang spesifik yang hanya ditemukan dalam jual beli online. Mukadimah yang ketiga, saya dulu telah pernah membahas ibu-ibu tentang ketentuan Islam dalam jual beli sehubungan dengan objek transaksi dengan harga transaksi. Ada objek yang ditransaksikan dan ada harga sebagai kompensasi perpindahan kepemilikan. Polanya ada 4 ibu-ibu. Yang pertama adalah tunai. Si pedagang punya kepemilikan atas barang, barangnya ada, dia punya. Si pembeli juga mempunyai uang atau harga atas barang tersebut. Terjadi kesepakatan transaksi, maka disebut dengan transaksi tunai. Nah, ini enggak masalah. Yang kedua, polanya adalah pola interaksi yang kedua antara pedagang dengan pembeli. Si pedagang punya barang kepemilikan, si pembeli sayangnya masalah pada uang tunai, nggak punya uang pada saat itu. Maka ini disebut dengan bai'ul muajjal, jual beli dengan pembayaran tertunda, atau kadang-kadang dibuat skema dalam bentuk dicicil, disebut dengan jual beli taksid atau jual beli kredit atau cicilan. Yang ini juga diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan khusus. Pola yang ketiga adalah sebalik dari yang kedua. Kebalikan dari yang kedua, yaitu apa? Si pembeli punya uang, tapi pedagang yang iklan nggak punya kepemilikan terhadap barang tersebut. Nah, ini yang banyak terjadi di zaman ini, atau pola yang kedua dan yang ketiga. Nanti kita bahas. Secara umum tidak diperbolehkan, kecuali ada pengecualian nanti. Yang pertama, pengecualiannya pada pola yang ketiga ini adalah jikalau sebagai wakil dari pemilik barang tersebut. Misalkan dia agen, kemudian telah mempunyai keabsahan untuk menjualkan barang dari seseorang sebagai apa tadi? Wakil, sebagai agen, sebagai reseller misalkan. Maka dia stok, kemudian dia jual dengan ketentuan dan ujrah atau fee margin dari si pemilik. Yang kedua, dibolehkan jikalau dengan al-wa'du bil bai'i. Yang kedua dibolehkan jikalau al-wa'ad. Al-wa'ad itu sebatas komitmen mau membeli dulu. Jadi seseorang iklan, kemudian ada peminat, kemudian dia katakan kita hold dulu,
nunggu saya beli dulu. Ini hanya komitmen di depan saja. Maksudnya hanya sekedar komitmen biasa. Saya akan penuhi. Barangnya lagi kosong misalkan. Ditunda. Ini disebut dengan al-wa'ad dan bukan al-bai'. Al-wa'ad apa tadi artinya ibu-ibu? Komitmen awal. Ya, nanti saya belikan. Belum transaksi. Perhatikan kalimatnya, belum terjadi transaksi, berarti masing-masing pihak boleh membatalkan. Jangan dicela, lah Anda kok batal? Padahal sudah mesan ke saya. Ya namanya juga belum transaksi. Kadang-kadang kan orang membawa perasaan, lah kok batal? Nah seperti itu, nggak boleh. Jadi harus jelas batas halal haram. Yang ketiga pengecualiannya adalah jual beli salam. Jual beli apa istilahnya tadi? Salam. Disebut juga dengan salaf. Salaf itu terdahulu. Terdahulu ini maksudnya uang tunai di depan 100%, barang yang dipesan sesuai dengan karakteristik yang diinginkan dengan spek yang khusus, kemudian dicarikan oleh si penjual. Ini disebut dengan jual beli pesanan. Jadi ada pihak ketiga yang memang jadi tengkulak. Ya, uang dulu di sini tunai. Nah, setelah itu baru dicarikan. Adapun yang keempat adalah jual beli al-istisna. Jual beli al-istisna diambil daripada kalimat as-sun'ah. Sun'ah itu diproduksi dulu, dibuat dulu. Kalau masakan ibaratnya dimasak dulu. Kalau kowe, kalau pakaian dijahit dulu. Kalau yang lain diproduksi dulu. Jual beli al-istisna khusus diajukan kepada pihak penjual yang sekaligus dia memproduksi. Nah, al-istisna ini nggak masalah barangnya belum ada, uangnya juga belakangan, nggak masalah. Nah, pola yang keempat adalah si pedagang nggak punya barang, kepemilikan atas barang yang dia tawarkan, si pembeli juga nggak punya uang. Kamu mau beli HP nggak? HP apa? Ini. Mereknya ini, speknya ini. Oh ya, boleh. Mana barangnya? Oh, ini belum ada. Kemudian ditanya juga si pembelinya, mana uangnya? Aduh, uangnya juga belum ada. Sama-sama enggak ada. Ini diharamkan. Sebab jual beli hutang dengan hutang. Pedagang ngutang apa tadi? Barang. Si pembeli ngutang kompensasi harga atau uang. Rasulullah SAW bersabda, nah Rasulullah SAW an bai'i al-kali bil kali. Rasulullah SAW melarang jual beli hutang dengan hutang. Pengecualian pola interaksi yang keempat ini hanya satu, apa yang saya sebutkan tadi, yaitu jual beli al-istisna. Jual beli apa tadi? Istisna. Seperti itu. Nah, ini pendahuluan ibu-ibu. Kemudian kita bahas lebih lanjut. Saya bacakan salah satu tulisan para ulama. Fala haraja 'alaika fi fathi hadzal matjari abral internet. Tidak masalah bagi seorang muslim atau muslimah untuk mengiklankan satu produk di internet, baik itu di website, situs khusus, atau di media sosial. Idza tawaffaratish syurutu idza tuwfiratish syurutut taliyatu, jikalau terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Kita bisa catat. Yang pertama,
antakuna sil'atu al-ma'rudatu mimma yubahu bai'uh. Syarat yang pertama, objek yang ditawarkan di media sosial atau di website tadi adalah objek transaksi yang memang dihalalkan untuk diperjualbelikan. Maka enggak boleh, contohnya apa ibu-ibu, at-tamathil, sesuatu yang bersifat lukisan, patung atau makhluk bernyawa, wa alatil al-musikiyah, dan alat-alat musik. Enggak boleh. Ini contohnya yang diharamkan. Wa kulli ma yusta'anu bihi 'alal ma'siyati, dan semua hal yang menjurus dan terjatuh kepada hal yang diharamkan. Contohnya misalkan pakaian-pakaian wanita yang tidak sesuai dengan syariat menutup aurat. Kecuali kalau untuk suami, contohnya begitu. Ini contoh. Jadi poin yang pertama tadi adalah sesuatu yang kita tawarkan, iklankan di media sosial atau secara online umumnya, itu adalah objek yang memang dihalalkan untuk kita jual. Yang kedua kata beliau, alla yatimmal bai'u illa ba'da syira'ika as-sil'ata syira'an haqiqiyan. Hukum asalnya, dan ini tadi sudah kita jelaskan di muqaddimah, tidak boleh bagi engkau mengiklankan, tidak boleh bagi engkau mentransaksikan sesuatu di media sosial atau secara online kecuali setelah kepemilikan. Jadi hukum asalnya kita tidak boleh mentransaksikan sesuatu yang belum kita miliki. Wala yakfi mujarradut ta'akkudi min wujudil muntaji, dan tidak cukup seseorang penjual online memastikan adanya barang tersebut di pasaran. Fa idza talaba az-zabunu sil'atan muayyanatan wa ta'akkadat min wujudiha fala yajuzu laka ijra'a safqatil bai'i ma'ah. Maka tidak boleh dengan modal hanya ngambil foto satu barang di internet, ambil foto, iklankan, kemudian ada peminat, engkau langsung lakukan transaksi. Tidak boleh yang demikian. Sampai hatta tashtariya sil'ata wa tahuzaha, sampai engkau membeli barang tersebut, kemudian engkau telah memegangnya. Kata beliau, ini hukum asalnya. Faqad rawa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Dawud an Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i serta Abu Dawud dari sahabat Hakim bin Hizam, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqul yatini rajulu yas'alani minal bai'i ma laysa indi. Terkadang datang kepadaku seseorang yang minat untuk membeli dariku satu barang tertentu, sedangkan aku tidak memilikinya. Abta'u lahu minas suqi thumma abi'uh, apakah aku boleh ngambil dari pasar kemudian aku jual? Qala la tabi' ma laysa indak. Kata Rasulullah SAW, jangan engkau menjual apa yang engkau belum miliki. Jadi hukum asalnya tidak boleh seseorang menjual sesuatu kecuali sesudah memiliki, kemudian berada di bawah penyimpanan dia. Hukum asalnya. Nanti kan, dan telah kita sebutkan, isyaratkan ada beberapa apa? Pengecualian. Ada beberapa pengecualian. Takutnya nanti salah paham. Hanya mendengar, wah nggak boleh menjual kecuali barang yang dimiliki. Habis itu asik dengan anaknya, nggak tahu pengecualiannya.
Nah, seperti itu. Wayam bagi i'lamu zuwari mauqi'ika bi anna talaba laysa bai'an. Dan patut engkau perhatikan poin penting, wahai penjual online, kata beliau, bahwa pernyataan minat untuk membeli dan negosiasi itu belum akad. Jadi kalau ada yang minat, tanya-tanya harga, itu belum akad, belum transaksi. Namanya belum transaksi kan nggak masalah, kita belum memiliki. Bisa dipahami Bu ya? Yang nggak boleh itu mentransaksikan, menjual sesuatu yang belum dimiliki. Adapun proses penawaran maka diperbolehkan. Wayam bagi antahtata li nafsik, dan hendaklah engkau berhati-hati dalam hal ini. Fa inna ba'da zabaini qad ya'iduka bisyira thumma yataraja'. Sebagian pembeli itu hanya nanya-nanya saja, kata beliau. Doyan nanya, berapa ini? Berapa bisa tahu sedikit kah? Nanya doang. Setelah itu tataraja', enggak ada beritanya lagi. Nah, ini akan bermasalah bagi engkau ketika memang engkau membeli karena pesanan dia. Jadi ada orang nanya-nanya, kita langsung stok beli. Ternyata habis dibelikan nggak jadi. Nah, nanya doang. Nah, engkau harus hati-hati. Lakukan upaya protektif supaya tidak rugi. Caranya, kata beliau, adalah jikalau engkau seorang penjual beli online yang menawarkan sesuatu yang belum engkau miliki, kemudian ada peminat yang nanya-nanya, maka sebagai kehati-hatian ketika engkau akan membeli barang tersebut, supaya engkau bisa menjualnya kepada yang nanya-nanya tadi, maka syaratkan khiyar syarat. Maka syaratkan ke pembeli aslinya, pemilik awal, apa yang disebut dengan khiyar syarat. Ibu-ibu ada yang sudah tahu ya, hak khiyar. Hak khiyar itu adalah hak untuk jadi beli atau batal atau tidak. Ini kan ada yang nanya-nanya. Kemudian kita kan hati-hati. Jangan sampai menjual sesuatu yang belum kita miliki. Tapi jangan sampai juga pas kita eksekusi beli, dianya nggak jadi. Maka pas kita beli untuk memenuhi minat dia, kita syaratkan ke pemilik aslinya. Kita katakan, saya beli dulu ya, tapi syaratnya saya minta khiyar syarat 1 pekan, 1 minggu contohnya, atau 2 minggu. Kalau pembeli saya jadi beli, saya ya tolong ya jadi juga. Kalau dia nggak jadi, maka saya batalkan. Yang demikian diperbolehkan kata para ulama, kecuali dalam jual beli kredit itu diperselisihkan dan yang lebih kuat tidak boleh. Jadi kalau jual beli tunai maka boleh khiyar syarat. Jadi khiyar itu kalau kita ulang sedikit ada beberapa macam. Yang pertama adalah khiyar aib. Khiyar aib itu kita sudah beli, walaupun tanpa perjanjian di depan, ternyata setelah kita beli ada aib atau cacat yang sifatnya serius, signifikan cacatnya. Maka otomatis kita mempunyai hak melekat untuk membatalkan. Baik si penjual ridha atau tidak ridha. Kita punya hak
Ini disebut dengan khiyar aib. Yang kedua adalah khiyar majlis. Maksudnya adalah selama kita di majlis akad atau selama kita masih di masih online, masih chatting seperti itu, maka kita punya hak khiyar majlis. Sebelum kita putus chattingnya atau sebelum kita pisah dari satu majlis, kita otomatis punya hak melekat bahwa kita boleh membatalkan. Jadi ibu-ibu kalau beli sesuatu masih chatting di WA, chattingnya masih masih berlangsung, belum putus, kemudian membatalkan, boleh atau enggak? Saya jadi beli ya 10.000 ya, iya oke. Habis itu, oh enggak jadi, oh enggak bisa lagi kan sudah ngomong jadi tadi. Itu namanya masih di satu majelis, ya, atau di satu tempat di toko misalkan. Maka sering diingatkan, tidak ada istilah barang yang sudah dibeli tidak boleh dibatalkan. Harus dengan tambahan, tidak boleh dibatalkan kalau sudah meninggalkan tempat. Yang berikutnya adalah khiyar yang kita bahas tadi, yaitu khiyar syarat. Naam. Kemudian kata beliau, syarat berikutnya antakuna hadhihi sila'u mimma yubahu bai'uhu bin nasi'ah. Dan harus diperhatikan jual beli online tidak boleh untuk jual beli satu objek yang wajib tunai. Yang tunai itu maksudnya emas dengan emas itu kan wajib tunai. Perak dengan perak juga tunai. Uang dengan emas atau perak itu juga wajib tunai. Wajib tunai. Nah, di sini para ulama menyebutkan jual beli emas itu tidak boleh dicicil, kemudian tunai. Walaupun ada misalkan Ibnu Taimiyah berpendapat perhiasan itu boleh tidak tunai, tetapi yang lebih hati-hati insyaallah tetap dengan tunai. Kemudian kalau kita lihat jual beli online itu kan ada pemilik asli, tidak ada masalah berarti. Kemudian ada juga yang disebut dengan dropship ya. Maka yang demikian itu menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Kalau dropship itu kan seseorang menawarkan sesuatu, barangnya bukan kepemilikan dia, kemudian langsung dikirimkan dari si pemilik ke si pembeli. Ya. Maka kebanyakan para ulama mengharamkannya. Dan itu sebetulnya bisa dicari solusinya dengan jual beli salam. Jual beli salam apa tadi? Menawarkan sesuatu yang belum dimiliki. Syaratnya uang tunai di depan, baru kemudian barang dicarikan. Kalau tidak ketemu, uang dikembalikan. Barangnya dengan spek khusus, kemudian waktu serah terimanya juga telah ditentukan. Solusi yang lain misalkan adalah kita punya perwakilan di kota di mana barang tersebut kita beli. Misalkan pemilik aslinya ya produsen jubah atau gamis, domisilinya di Bandung. Kemudian kita sebagai dropshipper yang menjual barang tersebut tanpa kepemilikan, maka kita bisa mencari solusi yang
kita bisa lakukan adalah kita beli tapi dengan khiyar syarat tadi. Saya beli ya, kita transfer uangnya, tapi saya minta syarat 2 pekan. Ya, kalau jadi maka jadi transaksi, kalau nggak jadi maka juga saya batalkan. Hal-hal yang lain nanti mungkin kayaknya kita berkembang di diskusi saja, ibu-ibu. Lebih enak kayaknya kita diskusi saja, sehingga sesuai dengan realita dan problematika di lapangan yang ibu-ibu hadapi, sehingga kajian kita bisa lebih hidup dan lebih sesuai dengan sebagaimana yang diharapkan. Ini anggap saja sebagai pengantar diskusi kita di pagi ini. Sampai di sini dulu mungkin, supaya kita bisa dua arah dan bisa saling berdiskusi. Silahkan ibu-ibu. Ada mic-nya nggak di situ ya? Nggak ada ya? Oh nggak ada, silahkan langsung ya. Iya. Kayak apa tadi Bu? Itu apa ya maksudnya? Iya. Ya. Ya. Ada satu pembeli anak itu satu transfer gitu, karena mungkin dia namanya early bird itu berarti dari depan gitu. Itu nggak apa-apa ya Ustaz ya. Terus kedua tentang dropship tadi. Kebetulan supplier anak itu kan adanya di Jakarta. Iya. Kebetulan anak punya teman di Jakarta juga gitu. Tadinya di Balikpapan hingga ke Jakarta. Terus dia bilang, daripada aku dari Balikpapan kirim lagi ke Jakarta kan mahal gitu. Sedangkan kalau dari Jakarta ke Jakarta mungkinnya lebih murah gitu kan, karena mungkin pakai Gojek aja bisa. Iya. Kalau itu nggak lulus kan? Iya. Jadi akhirnya barang itu yang biasanya kirim ke anak dulu, baru anak kirim ke pembeli, karena dia posisi di Jakarta, anak minta tolong ke supplier anak di Jakarta, tolong kirimkan, kan berarti dropship gitu kan? Iya. Nah, minta tolong kirimkan langsung ke alamat yang di Jakarta sama Jakarta, atau mungkinnya lebih murah, karena kalau kirim dari Balikpapan ke Jakarta mungkinnya lumayan di sepuluhan gitu. Sedangkan kalau kirim sama Jakarta cuma ribuan. Iya, tadi ibu itu posisinya memposisikan sebagai wakil atau ibu beli? Iya. Oh gitu. Tetapi ketiga nunggu ada pesanan. Iya. Buka pesanan dulu, kemudian ada peminat, baru kemudian di. Enggak juga sih, karena kalau mama ada yang ada barang-barang yang mama anak ingin stok gitu ya, anak beli juga. Iya, betul. Seperti itu. Jadi karena kan memang dari suppliernya kalau ada barang-barang baru, silakan open PO ini iklannya gitu. Jadi anak buka PO gitu. Nah, selama ini yang dilakukan yaitu anak barang itu ada di anak dulu, karena anak dari aman gitu. Cuma tadi itu ya kalau ribet itu loh. Iya. Yang pertama kalau stok dulu itu jelas lebih aman gitu ya. Walaupun misalkan pengamannya bisa juga nanti kalau nggak laku dalam sebulan bisa dikembalikan, khiyar syarat misalkan. Atau tidak masalah juga tidak stok misalkan. Tetapi tadi telah kita ketahui pola tentang
objek transaksi dengan harganya. Itu kan ada 4. Minimal salah satunya ada di depan. Entah barangnya tunai atau harganya yang tunai. Salah satunya harus ada di depan. Nah, kalau nggak ada salah satunya di depan, berarti pengamannya apa tadi solusinya? Al-wa'ad. Al-wa'ad apa tadi? Hanya minat beli dulu saja. Ada masuk penawaran, kemudian minat, kemudian kita penuhi kepemilikan kita. Setelah kita miliki, baru masuk ke tahapan transaksi. Nah, kemudian bagaimana jikalau kita buka pesanan, ada yang ingin bayar duluan dengan fasilitas harganya lebih murah atau dapat potongan diskon khusus. Secara rasional, kalau barang di depan harga lebih murah atau lebih mahal? Kalau barang di depan bayarnya belakangan, apalagi dicicil, lebih mahal. Kalau uang duluan, barangnya belakangan, secara rasional hitung-hitungan dalam jual beli, harusnya harga lebih mahal atau lebih murah, Bu? Ya, maka hal yang demikian sebetulnya tidak masalah. Itu tidak masalah sebetulnya. Saya bayar tunai di depan ya, tapi saya minta harga khusus, seperti itu. Tidak masalah. Kalau tunai di depan 100%, barangnya belum ada, itu namanya jual beli apa tadi? Jual beli salam, Bu ya. Uang dulu, tapi bukan pakai DP ya. Uang tunai 100% lunas, barangnya nyusul belakangan. Kalau tidak terpenuhi, maka dikembalikan. Kalau pakai DP maka nggak boleh. Bukan jual beli salam. Bukan jual beli salam. Jadi kalau belum memiliki maka nggak boleh pakai DP hukum asalnya. Kecuali DP tadi diposisikan belum transaksi, artinya itu hanyalah uang titipan. Bisa dipahami, Bu ya? Kita nggak punya barang, kemudian ada yang mau beli, saya DP dulu ya. Hukum asalnya kan kita nggak boleh terima, kecuali dengan satu klaim, satu pernyataan. Ini uangnya bukan uang DP, ini hanya sekedar titipan. Anda boleh batal, boleh lanjut. Seperti itu, konsekuensinya seperti itu. Kemudian apa tadi? Yang kedua tadi ketika langsung dikirimkan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa seseorang tidak boleh menjual di tempat di mana dia membeli sampai dia memindahkan ke tempat penyimpanan dia. Maka para ulama menyebutkan tidak boleh seseorang menjual di tempat di mana dia membeli sampai dipindahkan dulu. Satu klausul yang disebut dengan al-qabdu. Al-qabd itu beli kemudian dimiliki dan dipegang di bawah penyimpanan kita. Habis itu baru dijual. Disebut dengan al-qabd. Kata Abdullah bin Abbas, yang demikian ketentuannya di dalam Islam, dan aku berpendapat semuanya seperti demikian. Walaupun ini ikhtilaf di kalangan para ulama, ada juga para ulama yang tidak mewajibkan al-qabd. Ada ulama yang tidak mewajibkan al-qabd dan membolehkan langsung dari si penjual ke pembeli. Jadi dari produsen tadi langsung ke pembeli melewati si penjual. Misalkan tadi yang nanya kan penjual, dipesan oleh si pembeli A, misalkan dipesan oleh si pembeli C,
kemudian si A tadi ada biasa supply dari si B. B langsung kirim ke C. Yang demikian dibolehkan jikalau dia memang sudah memastikan bahwa itu sesuai dengan sifat sehingga tidak terjadi ketidakjelasan. Kadang-kadang kan masalah dalam dunia dropship itu adalah dia sendiri nggak pernah lihat barangnya. Bagaimana dia boleh menjual? Harusnya dia sudah familiar dengan barang tersebut. Bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya, kualitasnya. Minimal dia pernah beli, pernah megang, tahu detil. Tapi kadang-kadang kan asal comot, habis itu langsung dijual. Lah ini kok nggak sesuai ukurannya. Lah saya juga baru tahu. Nah itu yang seperti itu yang nggak boleh. Iya. Iya, khilaf di kalangan para ulama kalau langsung tadi tanpa melewati si penjual. Langsung kalau kita posisinya sebagai wakil sih boleh. Tapi kalau kita sebagai penjual juga, wakil sama penjual itu beda. Wakil itu kan menjual dengan harga sesuai dengan ketentuan dari si pemilik. Kalau penjual dia beli dulu, habis itu baru dijual. Nah, kalau penjual harusnya kan ada penjual pertama, ada penjual kedua. Nah, harusnya sebelum penjual kedua menjual ke pembeli, dia kan beli dulu, kemudian pegang, habis itu baru dijual hukum asalnya. Kalau langsung dari penjual yang pertama ke pembeli, itu beda pendapat para ulama. Ikhtilaf. Ada yang bolehkan, ada yang enggak. Dalam mazhab Syafi'iyah dibolehkan, tetapi harus dipastikan bahwa kita sebagai penjual sudah tahu dan familiar dengan sifat barang tersebut, dengan kualitasnya, supaya tidak terjadi ketidakjelasan. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli al-gharar di dalam al-Islam. Baik. Lebih amannya memang kita lewat perwakilan, maksudnya teman kita ada di sana, teman kita yang langsung ngasihkan sebagai wakil kita. Contoh misalkan kita jualan jubah, ya kan? Si penjual adanya di Jakarta, si pembeli adanya di Jakarta, tapi nawarnya ke kita, taunya ke kita, ya. Maka kita beli dulu, habis itu kita wakilkan, tolong dikirimkan ke si fulanah, ya, alamatnya seperti ini. Itu namanya perwakilan, beda lagi. Tapi kalau langsung juga dibolehkan menurut sebagian para ulama, langsung dikirimkan langsung. Intinya ada posisi pembeli, ada posisi sebagai wakil. Nah, ini menyangkut satu poin penting ibu-ibu. Kapan sih kepemilikan berpindah tangan? Apakah setelah pelunasan ataukah sebelum pelunasan? Tadi kan syaratnya secara umum kita harus memiliki. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah kapan kepemilikan satu barang itu berpindah tangan? Apakah setelah lunas ataukah belum? Ada yang tahu ibu-ibu? Saya beli HP contohnya. Saya belum membayar HP tersebut. Apakah sudah boleh bagi saya untuk menjual? Saya sudah membeli tapi belum melunasi atau belum membayar HP tersebut. Apakah boleh saya untuk menjual kembali HP tersebut kepada orang lain? Di dalam Islam bisa dicatat ibu-ibu, kepemilikan berpindah ketika sudah transaksi. Transaksi tidak wajib
lunas ketika akan dijual kembali. Intinya begini Ibu, ketika seseorang membeli sesuatu telah sepakat, kemudian barangnya juga telah diterima, walaupun belum dilakukan pembayaran sama sekali atau belum lunas, hukum asalnya seseorang sudah boleh menjual. Contohnya, saya beli rumah misalkan. Rumah tadi baru saya DP. Kemudian saya katakan bahwa rumah ini saya akan jual kepada orang lain. Ya, kata si pemiliknya enggak masalah. Yang penting kan kita sudah sepakat harganya sekian juta. Nanti tinggal Anda lunasi ke saya. Boleh atau enggak? Boleh. Hukum asalnya boleh ibu-ibu, kecuali jikalau pemiliknya keberatan, penjualnya. Kalau tidak ada keberatan, maka hukum asalnya seseorang sudah langsung boleh menjual ketika telah terjadi akad transaksi. Makanya sesuatu yang dikredit itu sudah boleh dijual. Seperti itu. Silahkan, ada yang lain? Ya. Bagaimana dengan fenomena arisan barang online, di mana seseorang memposting barang yang bisa masak, baik dan sebagainya, kemudian nanti berkumpul orang-orang di situ untuk mengikuti arisan tersebut. Dan yang kedua, bagaimana dengan kasus seseorang yang berjualan kue dengan disambungkan motif karakter. Kadang ada karakter natur, yang tanpa karakter juga ada, ini berdasarkan request. Iya. Ketiga, bagaimana jika ada seseorang ingin membeli barang, namun harus menjadi member, tapi tidak ada target penjualan, hanya untuk mengambil keuntungan dari sendiri. Itu online berbagai. Ya, saya butuh diingatkan kalau ada 3 gini. Ya, yang pertama apa tadi, lupa lagi. Ya, fenomena arisan. Taib. Fenomena arisan. Arisan secara umum kalau kita lihat kan ada peserta dan ada yang menginisiasi awal. Ya. Apa sebutannya ya kalau arisannya? Penyelenggaranya itu siapa? Apa disebut? Kalau banda kan judi, Bu ya. Oh, istilahnya aja. Oh ya, istilahnya saja. Nah, si bandar tadi itu kan ada 2. Ada sesuatu di baliknya. Ada, bukan udang di balik bakwan, bukan ya. Pokoknya dia ngadakan arisan, tapi yang dijadikan objek arisan tadi adalah barang yang dia jual. Ada juga dia bukan penjual, umum saja setelah. Nah, arisan tadi hukum asalnya adalah boleh. Arisan hukum asalnya boleh. Hukum asal itu tanpa membahas lebih lanjut. Hukum asalnya dulu, hukumnya adalah mubah, boleh, halal. Walaupun ada sebagian para ulama menyebutkan yang demikian dimakruhkan. Dimakruhkan dari 2 aspek. Yang pertama, membiasakan hutang, padahal mungkin tidak sangat membutuhkan. Yang kedua, seakan-akan jatuh dalam hubungan konsekuensi. Kamu hutangi saya dulu, nanti saya ngutangin kamu. Bisa dipahami, Bu ya? Saling mengutangin. Kamu hutangin saya dulu, nanti kamu juga saya hutangin.
Nah, terlepas daripada itu, katakanlah pendapat yang lebih kuat dibolehkan. Nah, ketiga kalau arisan uang itu kan lebih ringan konsekuensinya. Kan ada arisan uang, dapatnya juga uang. Yang nggak boleh kan hanya jikalau siapa yang mau duluan bayar sekian. Nah, itu nggak boleh. Atau misalkan si bandarnya mensyaratkan dia duluan. Ya, duluan. Lebih aman diberlakukan sama hak dan kewajiban. Seperti itu. Nah, yang nggak boleh adalah kalau mau duluan sekian. Atau saya dapat duluan nih, siapa yang mau ngambil? Tinggal kompensasinya sekian persen. Nah, itu juga hukumnya riba. Ini kalau arisan uang dengan uang. Lalu kalau arisannya adalah barang, jikalau si bandar tadi adalah si penjual, dia harusnya membebaskan siapa ya? Yang menang itu apa istilahnya kalau arisan? Ya. Yang seperti itu ketika dia ngambil, ketika diikat wajib beli barang dia, siapa yang keluar namanya, misalkan dia penjual apa ya yang gampang? Penjual panci ya. Panci sekarang juga mahal-mahal. Misalkan penjual panci gitu ya. Nah, ketika dia keluar namanya, wajib beli panci, nggak boleh ngambil uang. Ketika kalimatnya sudah konsekuensinya wajib beli panci, berarti telah terjadi transaksi jual beli. Kalau wajib dan harga sudah diikat, dipatok. Bisa dipahami Bu ya? Berarti kan transaksinya sudah terjadi sebelumnya. Siapa yang keluar namanya wajib beli panci saya ya. Harganya sekian. Nah, yang demikian itu berhubungan dengan pertama keridhaan dari siapa namanya yang ikut arisan. Yang kedua, berarti sebelum penarikan nama, barang tadi sudah dimiliki oleh si bandar, wajib sudah dimiliki. Solusinya dia harus miliki duluan, atau misalkan yang lebih aman dari kontroversial sama sekali adalah siapa yang keluar namanya, narik namanya, maka dibolehkan beli atau enggak. Lah kalau gitu ngapain Ustaz saya capek-capek kan gitu jadinya. Jadi hal yang riskan tadi adalah harganya sudah dipatok padahal penarikan nama belum dilakukan. Kemudian dengan konsekuensi wajib dibeli. Biasa kalau arisan barang itu boleh uangnya enggak? Enggak. Berarti kan sudah diikat, harganya sudah diikat, wajib beli. Nah, berarti si bandar tadi wajib punya barang dan memang semua pihak yang ikut arisan sudah tahu dan ridha tentang konsekuensinya. Itu seakan-akan jual beli, barangnya sudah ada, kemudian uangnya apa ibu-ibu? Belakangan. Yang lebih aman jual beli barang, semua yang ikut dikasih barangnya semua, kasih panci semua dulu di depan. Siapa yang ikut kan gitu. Ya itu lebih aman Bu. Kan tadi kita sudah tahu tadi pola antara barang dengan uangnya. Salah satunya harus di depan.
diserahkan. Kalau barangnya belum diserahkan, uangnya juga belum diserahkan, tapi sudah ada ikatan, kamu wajib beli ya, harganya sekian ya, itu sama saja sudah seakan-akan sudah apa ibu-ibu? Sudah akad. Maka ya solusi yang aman, semuanya dikasih panci dulu. Habis itu baru ditarik. Lah Ustadz, untungnya apa dong? Ya mungkin harganya dinaikin sedikit misalkan. Seperti itu. Untungnya apa lagi Ustadz? Ya penjualan juga tercapai targetnya. Untungnya yang ikut gimana? Bisa beli barang, uangnya nyusul belakangan. Nyicilnya kolektif seakan-akan begitu. Bisa dipahami ibu-ibu ya? Ya. Lalu jika dari harga barang itu kurang, misalnya 160.000 dan ada sisa 40.000, itu milih apa yang megang itu bagaimana Ustaz? Iya, jadi banyak hal yang sebetulnya tidak jelas ketika arisan barang ini. Maka yang lebih aman hanya ada dua solusinya. Solusi yang pertama, arisannya tetap uang dengan uang. Si bandar berkata diharapkan yang narik namanya beli dari saya. Itu solusinya lebih aman. Yang kedua, ya kredit secara kolektif, barangnya didistribusikan di depan semuanya, tapi sama saja ya. Intinya jatuh pada hal-hal yang dilarang oleh para ulama. Kayak seperti tadi, sudah jatuh dalam transaksi, padahal terkadang barangnya belum ada. Seperti itu. Belum lagi nanti kalau tidak di stok, yang keluar duluan dapat harga lebih murah. Tahu-tahu di tengah jalan BBM naik. Apaan ini BBM naik, jadi yang kena belakangan harganya sekian. Nah itu kan jadi banyak memunculkan konsekuensi hukum lagi. Amannya tadi uang dengan uang, baru kemudian dibelikan barang. Karena uang dengan uang baru dibelikan barang, maka harga boleh fluktuatif. Sama barangnya boleh dimiliki ketika sudah tarik nama. Tapi kalau harganya sudah dipatok, kemudian wajib beli, maka ada beberapa konsekuensi yang riskan dari sudut hukum tadi. Silahkan, ada yang lain? Satu lagi ya? Apa tadi Bu? Lupa lagi saya. Bagaimana dengan seorang yang berjualan kue, ada yang request karakter? Ya, yang demikian tidak masalah Bu. Jual beli sesuatu yang dibuat terlebih dahulu sesuai pesanan, itu boleh bayar belakangan, boleh bayar di depan, boleh pakai DP, sebab masuk jual beli apa tadi? Nah, kemudian karakteristik tadi tinggal disesuaikan dengan hukum halal diharamkan. Kalau makhluk bernyawa maka diharamkan. Kalau momentumnya juga ulang tahun misalkan, itu juga diharamkan. Seperti itu. Ya, silahkan, ada yang lain? Ya. Ada juga
yang bersangkutan bagaimana hukumnya jika kita menjual emas tapi seperti tukar tambah Ustaz, itu apakah kita tukar tambah ke toko emas itu harus terima uang dulu yang kita jual baru kita beli lagi baru dengan dia, atau boleh langsung dipotong? Terus yang kedua, untuk ini Ustaz, brand-brand ternama itu apakah boleh kita memakai contoh seperti tas, piring, brand-brand tapi yang hitungannya KW Mirror ada tapi bukannya autentik Ustaz. Yang ketiga, Anda pernah order salah satu barang di situs belanja itu, nah pas Anda tanya di penjualnya apakah barang ini ready, kata penjualnya ready. Tapi waktu sampai di Ana itu barangnya ternyata tidak ada. Terus Ana konfirmasi ke penjual, katanya, oh maaf Kak, itu barangnya kosong, anak buah saya kurang teliti. Terus Ana bilang, ya udah kalau gitu uangnya transfer ke rekening Ana aja. Tapi kata penjualnya yang punya toko itu bahwa dalam di tokonya itu peraturannya itu dia boleh mengembalikan uang lewat ShopeePay Ustaz, tidak lewat transfer ke rekening Ana langsung gitu. Itu apakah bagaimana hukumnya Ustaz? Syukur Ustaz, penjelasan saya. Ya, wayak. Yang pertama tadi, lupa lagi deh. Oh ya, tukar tambah emas ya. Jadi berdasarkan hadis Bilal, kalau saya tidak khilaf, bahwa Rasulullah SAW beliau pernah membeli kurma. Ya, kurmanya bagus dibelikan. Jadi kurma jelek ditukar dengan kurma bagus. Maka Rasulullah SAW berkata, apakah setiap kurma di sini bagus seperti ini? Tidak, kata Bilal. Kami menukarkan kurma yang jelek 2 sa' dengan kurma bagus 1 sa'. Tukar tambah kualitas yang bagus dengan kualitas yang jelek. Kata Rasulullah SAW, itu adalah riba. Yang kau lakukan harusnya jual dulu yang jelek tadi, kurma dengan kurma, itu kan makanan dengan makanan, kalau lebih timbangan bisa jatuh dalam riba. Jual dulu, dengan uang hasil jual baru kemudian dibeli. Demikian juga emas. Emas lama dengan emas baru misalkan, kita jual dulu baru kemudian beli emas yang kita inginkan. Bukan langsung tukar tambah emas dengan emas, selisih harganya sekian, bukan begitu. Iya. Ya, terima uang dulu, habis itu beli apa yang diinginkan, beli emas yang diinginkan. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama ini dikembalikan ke hukum di Indonesia. Apakah yang demikian diperbolehkan atau enggak? Kemudian yang kedua, apakah itu merugikan pemilik brand aslinya? Kalau itu merugikan, ada pihak yang merasa terzolimi dan dia sudah memberikan disclaimer khusus, dan dari sudut undang-undang di Indonesia juga nggak boleh, maka lebih amannya kita tidak beli yang demikian. Lebih amannya, apalagi kita beli untuk dijual kembali, sebab ditakutkan jatuh dalam pembajakan hak cipta atau hak merek tertentu, brand tertentu. Jadi dilihat lagi apakah memang yang demikian. Biasa kan memang ada KW1, KW2 sampai KW berapa gitu ya. Iya. Tinggal kita lihat apakah itu merugikan si pemilik hak cipta. Makanya di Indonesia itu kan ada undang-undang perlindungan hak cipta. Jadi kita kalau punya brand khusus, ya itu dipatenkan. Kalau ada yang sama, ya kita boleh menggugatnya untuk menghindari pembajakan tadi. Walaupun terkadang
menimbulkan hal-hal yang rumit di belakangnya. Ya, yang keberapa tadi? Ketiga tidak sesuai, kemudian minta pengembalian uang, kemudian dijawab oleh si penjual bahwa kami hanya mengembalikan lewat rekening bersama, penyedia rekening bersama. Misalkan kalau beli lewat aplikasi khusus, lewat platform khusus, maka dikembalikan lewat rekening bersama tadi. Karena kita membelinya tidak lewat satu penyedia market tadi, maka kita tidak berhak misalkan, yaitu seharusnya memang harus kita ketahui dulu syarat dan ketentuan dari si penjual. Takutnya kita beli langsung tidak dapat hak untuk komplain, khiyar aibnya nggak ada. Padahal khiyar aib tadi apa hukumnya dalam Islam? Melekat secara otomatis walaupun tidak disebutkan di depan. Ada dua khiyar yang melekat secara otomatis. Yang pertama khiyar apa ibu-ibu tadi? Khiyar majlis. Yang kedua adalah khiyar aib. Itu tanpa syarat apapun harusnya dikembalikan uang kita. Ya, walaupun tanpa melalui penyedia layanan jasa rekening bersama, entah itu Bukalapak atau yang lainnya. Ya, silahkan. Kenapa, Bu? Oh, ya. Hukum asalnya boleh. Tapi juga ada yang arisan untuk wakaf gitu loh. Jadi tujuannya buat wakaf, tapi sebenarnya dia pengisiannya itu gimana? Iya. Iya, jadi boket uang gitu Bu ya. Sebagaimana kita ketahui, uang dengan uang hukum asalnya itu wajib sama. Kalau rupiah dengan rupiah, misalkan satu kursnya itu wajib sama dan wajib tunai. Kemudian dalam kasus yang tadi, itu yang menjadi utama apakah uangnya ataukah tempatnya. Yang menjadi patokan nilai utama ketika membeli boket uang tadi. Uang sebagai tambahan atau uangnya adalah utama dan tempatnya sebagai tambahan, aksesorisnya saja. Uang yang utama jelas. Ya, maka harusnya itu dilakukan terpisah. Maksudnya uangnya tetap sama nilai dan tunai, kemudian aksesoris dan tempatnya tadi itu dihargai berbeda. Dihargai berbeda. Kemudian ada jasa untuk memasangnya. Entah uangnya, fisiknya dari si pembeli, entah disediakan oleh si penjual. Intinya uangnya tadi wajib sama nilai dengan uang dari si pembeli. Rupiah dengan rupiah itu kan wajib sama dan wajib tunai. Artinya yang menentukan harganya itu bukan uangnya, sebab uangnya wajib sama. Yang menentukan harganya itu adalah ya boketnya dan aksesorisnya tadi, tingkat kerumitannya misalkan, lux atau enggaknya, dan lain semisalnya.
Seperti itu. Jadi dipisah. Jangan sampai dibedakan. Kalau boketnya misalkan 1 juta dijual misalkan, katakanlah nilai intristik boket dan aksesorisnya tadi 200.000 misalkan ibu-ibu ya. Kemudian kalau uangnya 10 juta jualnya jadi 10.500.000. Kalau uangnya cuma 5 juta dijualnya 5.250.000. Nah, telah kita sebutkan uangnya tadi nilainya tidak boleh mempengaruhi apa ibu-ibu? Nggak mempengaruhi harga tetap. Yang mempengaruhi adalah aksesorisnya, tingkat kerumitannya, lux atau enggak bahannya. Kalau bisa seperti itu, hukum asalnya tidak masalah. Tapi kalau bias atau besar dan tidak uangnya mempengaruhi atau jenis pecahan denominasinya yang mempengaruhi, maka itu jatuh dalam riba. Maka itu jatuh dalam riba. Yang lebih aman nggak usah. Ya. Dan uang itu bukan untuk dihadiahi pakai aksesoris demikian. Lebih praktis langsung ya. Ibu-ibu kalau dikasih seperti itu dengan ditransfer langsung, milih mana? Langsung kan begitu ya? Ya, silahkan ada yang lain. Ya. Dengan cara membeli buku dan anak menjualnya 18.000. Kemudian si D mau membantu iklankan dan ingin mendapatkan harga reseller. Karena untung yang anak dapat hanya 3.000, apakah boleh anak mengizinkan si D menjual 20.000 atau si D menjual berapa aja sekitar 25.000? Diperbolehkan. Si C mengetahui bahwa si A yang memproduksi kulit. Iya, jadi si A yang memproduksi, si B tadi sebagai ya. Kemudian si C ini membeli terlebih dahulu atau enggak? Atau cuma iklankan aja? Oh ya. Ya, kalau jualkan saja maka biasanya ikut dan tunduk dengan ketentuan-ketentuan si B. Dia bagian dari tim si B, mengiklankan. Hanya mencari market saja. Maka yang demikian diperbolehkan. Mungkin kalau ke si A, si C kan harus beli dulu. Makanya dia ke si B. Ya, hukum asalnya tidak masalah. Berarti si B harus membeli ke si A. Seperti itu. Betul. Boleh kalau sudah diizinkan demikian. Tetapi kalau target marketnya sama, yang ditawarkan orangnya komunitasnya sama, kalau ada perbedaan begitu, pembeli akan mikir juga, wah
Ngapain saya beli ke sini? Langsung beli ke sini gitu. Itu biasanya berfungsi dan efektif kalau target untuk penjualannya berbeda. Ya. Ya, silahkan ada yang lain. Jadi saya biasanya ibu-ibu begini. Kalau dalam fikih ibadah, hukum asalnya apa? Diharamkan kecuali kalau ada pengecualian. Kecuali kalau ada perintah, kecuali kalau ada yang membolehkan. Maka saya biasanya hati-hati menjelaskan. Memilih pendapat yang lebih hati-hati. Sebab kan hukum asalnya ketat. Hati-hati. Kalau dalam masalah muamalah apa? Hukum asalnya dibolehkan kecuali ada yang mengharamkan. Nah, kalau ada pendapat yang membolehkan, saya biasanya menjelaskan ini terjadi perbedaan pendapat dan lebih dimudahkan. Maksudnya lebih konsekuensinya lebih ringan daripada pembahasan tentang ibadah. Sebab namanya muamalah itu kan sangat luas, dinamis, dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ya, silahkan ada yang lain ibu-ibu. Wakaf apa tadi, lupa lagi saya. Oh, mengadakan arisan, kemudian untuk diwakafkan kembali. Ya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dulu pernah saya bahas kalau nggak salah. Bentuknya macam-macam. Terkadang memotivasi orang lain untuk Jumat berkah. Ayo Jumat berkah, kita infak di masjid fulan. Kemudian beli makanannya dari dia. Bagaimana hukumnya? Kasus yang mungkin ada kemiripan adalah arisan, misalkan satu barang kemudian diwakafkan. Dia merangkap sebagai si penjual. Kalau bukan penjual, hukum asalnya nggak ada masalah sama sekali. Tetapi ketika penjual, maka hukumnya sedikit berbeda. Hukumnya sedikit berbeda. Saya dulu sempat membuat tulisan tentang hal itu. Intinya bahwa jikalau dia sebagai penjual, maka lebih aman tidak mencampur adukkan antara hal-hal yang demikian dengan penjualan dari dia. Hukum asalnya nanti mungkin suatu saat kita bahas. Demikian juga tentang wakaf. Lebih hati-hati tidak melakukan hal yang demikian. Sebab di dalam Islam dibedakan memang antara akad muawadhah dengan akad tabarruat. Akad untuk berbuat kebajikan dengan akad untuk mencari keuntungan. Makanya saya termasuk orang yang tidak sepakat ketika ada yang mengiklankan dengan narasi, katakanlah contoh 10% dari keuntungan penjualan saya ini akan saya infakkan di jalan Allah. Masuk dalam narasi iklan. Lebih aman dan hati-hati jangan. Lebih aman dan hati-hati jangan. Ya, ada yang lain ibu-ibu?
Lalu yang keduanya dia memesan lagi dengan anggaran yang sama nanti. Yang pesanan kedua ini ada potongan dan saya yang membayarkan. Apakah saya boleh memakai dengan harga yang kedua atau harus dengan harga yang ditaruh sebelumnya? Ya, makasih kembali ya. Seseorang memesan lewat kita, kemudian kita belikan. Pada pesanan yang kedua, ternyata kita mendapatkan potongan gitu Bu ya. Apakah kita menetapkan harga aslinya secara terbuka ataukah kita mengambil potongan tadi untuk kita gitu Bu ya? Iya. Kalau kita ambil keuntungan untuk kita pada kasus yang kedua itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Tinggal kita memposisikan diri kita sebagai apa. Kalau posisi kita membeli dulu, berarti kan kita dapat potongan, boleh juga di-up kembali. Kalau kita sebelumnya membeli terlebih dahulu. Kalau kita hanya mendapatkan fasilitas ujrah atau fee dari si penjual dalam bentuk diskon atau potongan, itu juga boleh kita ambil. Itu juga boleh kita ambil. Yang nggak boleh mengambil potongan kalau dia berada di posisi khusus di perusahaan di bagian logistik atau pengadaan. Misalkan dia bekerja di satu perusahaan, job desk dia itu memang pengadaan, dan dia mendapatkan potongannya dia ambil. Itu nggak boleh, sebab dia ditugaskan perusahaan memang untuk membeli. Bisa dipahami Ibu ya? Kalau ada diskon, berarti diskon itu untuk si perusahaan, kecuali dia minta izin ke perusahaan terlebih dahulu dan dibolehkan. Ya, seperti itu. Yang nggak boleh adalah jikalau sifatnya hanya talangan. Misalkan saudara kita atau teman kita bilang, tolong belikan itu ya, pakai uang kamu dulu. Berarti kan kita ngutangin. Namanya hutang, uang dengan uang, kalau ada lebih maka itu adalah riba. Jadi kalau nalangin jangan, lebih baik ya saya belikan ya. Namanya belikan kan boleh dinaikkan kembali. Ya, tapi kalau nalangin, iya saya belikan dulu pakai duit saya. Nah, nggak boleh dinaikkan berarti. Beda tipis Bu ya. Maka dalam kasus tadi nggak masalah kalau dia ngambil fasilitas keuntungan tadi. Dia dapat harga, dia menyambungkan, dan itu juga adalah jasa. Kemudian dia dapat terima kasih dari si penjual misalkan. Yang nggak boleh kalau dia nalangin atau dia berada di bagian pengadaan atau logistik di satu perusahaan, ada diskon, maka diskonnya untuk perusahaan kecuali perusahaan tersebut mengizinkan. Wallahu taala alam bishawab. Baik, ada yang lain? Nah, just tip tadi harus diposisikan dan diberikan status sebagai apa? Apakah pihak yang menawarkan just tip tadi membeli terlebih dahulu dengan uang dia? Kalau dia membeli dengan uang dia, berarti dia boleh menaikkan, dan itu bukan jasa tapi adalah keuntungan. Beda antara jasa dalam Islam disebut dengan akad ijarah, memakai ujrah, fee atau upah. Apakah just tip tadi yang kedua adalah upah? Upah itu berarti uangnya wajib dari yang menitipkan, titip
saya titip belikan mobil ya, misalkan. Ini uangnya. Seperti itu boleh. Nanti kasih jasa. Tapi kalau saya tolong belikan mobil ya, pakai uang kamu dulu. Nanti saya kasih jasa. Itu hukumnya adalah riba. Jadi tinggal dia memposisikan. Biasanya jasa itu pakai uang siapa, Bu? Uang yang jalan ya. Ya. Itu posisinya atau statusnya mau ini titipan atau jual beli? Iya, saya titip ya, pakai uang kamu dulu, nanti saya kembalikan lebih uang kamu. Itu hukumnya riba tadi. Ya lebih baik, memang sih apalah arti sebuah istilah. Tinggal kita memposisikan diri kita ini penjual atau orang yang bantu membelikan. Makanya ketika just-tip tadi pakai uang yang minta nitip atau uang orang yang jalan ke satu tempat. Pakai uang siapa, Bu? Pakai uang yang jalan. Posisi dia membeli setelah itu menjual ataukah dia membelikan, nalangin? Apakah real cost jalan ataukah dia tambahkan keuntungan atas talangan? Nah, di situ ada agak riskan, takutnya jatuh pada riba tadi. Kalau real cost jalan, gak masalah. Tapi kalau ini ongkosnya, nah ini kan saya nalangin juga, nah tambah sekian. Walaupun dia tidak ngomong demikian, tapi faktanya begitu, itu bisa jatuh dalam riba. Beda hal kalau saya nitip ya, mana uangnya, sini dulu uangnya. Setelah itu jasa terserah kita, mau berapapun maka itu aman. Bisa dipahami, Bu ya? Nah, kecuali kalau kita modifikasi just-tip tadi, bahwa kita memposisikan diri kita sebagai pembeli yang kemudian menjual. Sekalian jalan-jalan, sekalian jualan. Saya mau ke Saudi, siapa yang mau titip? Tapi bahasanya nggak boleh titip sih sebetulnya. Siapa yang mau beli apa misalkan, mumpung saya ke sana. Akadnya berarti transaksi jual beli. Kenapa, Bu? Ya, kalau jual beli berarti boleh dibatalkan, boleh di cancel. Tapi kalau titip, saya titip ya, mana uangnya? Pakai uang kamu dulu. Ketika datang, nah ini barangnya. Aduh maaf ya, saya nggak jadi. Waduh, itu sakit juga. Ya, seperti itu ibu-ibu kurang lebih. Jadi kita harus dudukkan dulu permasalahannya. Sebab kadang beda kasus, beda praktek atau sudut pandang, maka hukumnya bisa berbeda. Baik. Sampai di sini mungkin ibu-ibu ya. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Jazakumullah atas perhatiannya wa barakallahu fiikunna.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.